Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengawali kesempatan yang sangat mulia ini, saya mengajak kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan inilah satu-satunya yang paling baik dan bekal yang paling baik ketika kita menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah Lamada menyampaikan satu topik khutbah yang berjudul mengingat kematian. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan begitu banyak nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat umur, nikmat kesehatan, dan lebih utamanya lagi nikmat istiqamah dalam keimanan, sehingga kita telah sama-sama mampu meninggalkan aktivitas kita masing-masing dalam rangka melaksanakan ibadah yang paling besar, yaitu ibadah fardu Jum'ah. Semoga selawat dan salam tetap tercurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Tanpa terasa oleh kita semua, hari demi hari, tahun demi tahun telah meninggalkan kita semua. Bahkan orang tua, anak, sahabat, saudara, satu demi satu telah mendahului kita, dan insya Allah kita pun pasti menyusul mereka ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat rahimakumullah, betapa banyak saudara-saudara kita yang waktu-waktu lalu, tahun-tahun lalu gemar berbuat kemaksiatan tanpa menghiraukan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah, sekarang sudah menjadi orang baik-baik, sudah menjadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sedikit pula pada waktu-waktu lalu, tidak sedikit keluarga kita, saudara kita yang rajin beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, namun saat sekarang tidak sedikit yang sudah tidak menghiraukan lagi perintah maupun larangan Allah. Bahkan mereka telah berani meninggalkan perintah Allah tanpa ujur, berani melaksanakan larangan Allah dengan terang-terangan. Namun begitulah kehidupan, begitulah iman, kadang naik kadang turun. Maka wajib kita pandai-pandai pelihara iman dalam diri kita masing-masing. Kemudian betapa banyak di antara kita, saudara kita yang saat-saat lalu mereka yang orang-orang sepertinya orang biasa-biasa saja, sekarang sudah diangkat oleh Allah derajatnya menjadi terhormat, menjadi pejabat. Betapa banyak dari sekian saudara-saudara kita yang dahulunya yang maaf-maaf hidupnya melarat, bahkan mencari sesuatu nasib pun sulit.
Tapi sekarang Allah telah melapangkan rezekinya, sudah menjadi hartawan, pengusaha, milioner. Tapi sekarang mereka lupa pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka sekarang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan pura-pura lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang pura-pura lupa kepada nikmat Allah. Mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasr ayat 19. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in kafartum inna azabi lasadid." Dan ingatlah, apabila kamu kufur nikmatku, maka azabku, maka nerakaku sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Maka oleh karenanya, jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang apabila ditinggikan oleh Allah derajatnya, semakin tinggi wujud syukur kita kepada Allah, semakin dilapangkan oleh Allah rezeki kita, semakin kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah nikmat dari Allah. Di saat melarat kita wajib taat kepada Allah, di saat hartawan pun kita tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, tidak ada jaminannya bagi kita semua bahwa kita harus berlama-lama dengan kemewahan harta kita yang kita miliki di atas dunia ini, berasik-asik dengan jabatan yang kita miliki, atau menunggu kita mengumpulkan bekal amal saleh dulu baru maut menjemput kita. Sungguh tidak ada jaminannya. Kematian datang tidak kenal waktu, tidak kenal usia, tidak mengenal keadaan. Maut bisa datang kapan saja. Apabila datang ajal kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah, kematian tidak menunggu kita mengumpulkan amal soleh dulu. Kematian tidak menunggu kita memperbaiki diri kita dulu, tetapi kematian akan datang pada waktu yang tidak terduga-duga. Kematian bisa datang di saat kita maksiat. Kematian bisa datang di saat kita sedang cinta-cintanya, sedang sayang-sayangnya pada istri dan anak kita, sedang cinta pada jabatan dan harta kemewahan kita. Kematian pun bisa datang ketika sedang taat-taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajalun." Dan setiap umat mempunyai ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sya'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika datang ajalnya, tak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak akan bisa dimajukan sedikit pun. Al-A'raf ayat 34. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada umatnya, janganlah kau takut mati, karena mati akan tetap terjadi, tetapi takutlah hidup setelah kematian. Ketika kita meninggalkan dunia, roh kita akan berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Ketika di barzah, barulah manusia merasakan nikmatnya amal saleh. Dan ketika di barzahlah manusia merasakan penderitaan akibat perbuatan dosa, perbuatan yang tidak terpuji, maksiat. Itu pun yang kita kenal dengan siksa kubur. Sekali lagi jangan lupa mati. Silakan kita mencintai harta dan jabatan kita. Silakan kau cintai ayahmu, istrimu, anakmu. Tetapi kita juga harus siap berpisah dengan mereka. Apakah kita yang duluan meninggalkan mereka, atau mereka yang meninggalkan kita lebih dulu? Pada saat kita menghantarkan jenazah saudara kita ke kubur, kita pun harus ingat, pada kesempatan lain kita diantarkan jenazah seperti itu. Pada saat kita sedih ditinggalkan sahabat, anak atau istri kita, pada saat nantinya kita pun akan meninggalkan keluarga kita. Pada saat kita memandikan jenazah, pada suatu saat nanti kita pun dimandikan oleh keluarga-keluarga kita. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, andai masa muda kita penuh dengan dosa, andai masa muda kita penuh dengan maksiat,
Andai masa muda kita tidak menghiraukan perintah Allah, maka jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari ampunan Allah. Allah masih membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi hambanya sebelum nyawa hambanya sampai di tenggorokan. Dan perlu kita risaukan, walaupun begitu dahsyatnya penderitaan orang-orang berdosa di akhirat nanti, mereka tidak akan mati sekali lagi karena penderitaannya. Yang ada penderitaan demi penderitaan selama-lamanya. Hari ini orang boleh tertawa terbahak-bahak. Hari ini orang bisa merasakan dunia jadi miliknya. Hari ini manusia bebas mengucapkan semaunya. Tapi kalau sudah saatnya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Semua yang kita lakukan pasti dimintai tertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita bawa untuk menghadap Allah? Kita tidak akan pernah membawa badan kita yang kekar yang kita sering bangga-banggakan. Kita tidak akan pernah membawa suara yang kita keras, yang kita lantang menjelekkan saudara muslim. Kita tidak akan membawa keluarga harta kita yang kita cintai yang begitu banyak. Tidak lain, tidak bukan hanya amal saleh yang kita usahakan sedikit-sedikit di dunia ini. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum bil amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma musarrifal quluba sarif qulubana ala ta'atika ya muqallibal quluba sabbit qulubana ala dinika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.